Nah, setelah itu kita klik generate file, kita tulis saja di sini remove dan kita generate. Dan ini hasilnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hai Cuan. Baiklah, pada hari ini saya akan berbagi sama teman-teman salah satu produk dari Adobe yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Nah, langsung saja kita masuk ke Google. Di sini ada yang namanya Adobe Firefly. Nah, jadi kita langsung saja masuk di Google-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat juga. Nah, klik saja di sini Adobe Firefly dan kita buka yang ini teman-teman ya. Nah, terlebih dahulu saya akan jelaskan dulu apa sih kelebihan dari Adobe Firefly ini. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Firefly adalah mesin AI generatif kreatif kami. Baru saja hadir di Photoshop dan cara Anda berkarya tidak akan lagi sama. Nah, jadi ini salah satu produk Adobe yang menurut saya sangat luar biasa yang ada di Photoshop sekarang teman-teman ya, karena dia bisa seperti Midjourney. Jadi pada saat kita ingin mendesain sesuatu, kita nggak perlu desain lagi teman-teman, tapi kita hanya mengenerate menggunakan aplikasi Adobe Firefly ini di Photoshop, itu sudah muncul dengan sendirinya. Jadi persis dengan apa yang ada di Midjourney, pada saat kita klik di prompt sesuai yang kita mau lewat kata-kata, itu langsung muncul sesuai yang apa yang kita suruhkan kepada AI-nya. Nah, ini pun begitupun yang ada nanti di generate file di Photoshop ini teman-teman. Nah, seperti ini kita lihat videonya dulu ya. Nah, ini. Nah, ditandai dulu seperti ini, kemudian generate. Nah, berubah latar belakangnya gitu teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini sekilas tampilan awal dari Adobe Firefly ini teman-teman. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan sama teman-teman bagaimana cara untuk menginstal Photoshop beta ini di desktopnya teman-teman ya, di PC-nya teman-teman. Kemudian apa-apa saja persyaratan ataukah apa-apa yang harus disiapkan untuk menggunakan Photoshop beta ini, seperti itu. Nah, apakah harus berlangganan Adobe dulu baru bisa menggunakan Photoshop beta, ataukah biar tidak langganan di Adobe juga bisa? Nah, itu yang saya jelaskan. Yang pertama, saya menjelaskan dulu bahwa di sini disiapkan ada dua teman-teman, ada dua fitur. Jadi yang pertama ini adalah fitur Photoshop beta yang bisa kita dapatkan dan disimpan di PC kita teman-teman. Dan ini harus langganan Adobe dulu. Jadi teman-teman yang sudah berlangganan Adobe ya berlangganan Photoshop di Adobe, nah itu bisa langsung menggunakan ini teman-teman, seperti itu. Nah, bedanya kalau teman-teman belum pernah berlangganan di Adobe ya, apalagi belum berlangganan Photoshop di Adobe ya, teman-teman bisa menggunakan yang kedua ini, fitur kedua ini, yaitu fitur yang ada di web. Jadi Firefly beta yang ada di web. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah pada saat kita simpan, kalau di Firefly beta itu di web, kalau kita di web ya teman-teman ya, itu ada watermark dari Adobe Firefly ini. Nah, bedanya kalau yang Photoshop beta ini itu tidak ada teman-teman. Jadi seperti Photoshop biasanya, seperti itu. Nah, kita bahas yang ini teman-teman. Saya fokus bahas pada kali ini yang Photoshop beta ini. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita mulai. Pertama-tama langsung saja teman-teman masuk di Adobe Creative-nya teman-teman ya. Nah, sudah di sini. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan dulu bahwa Photoshop-nya teman-teman yang sudah teman-teman beli, yang itu berlangganan di Adobe, itu sudah up to date ya, artinya sudah di versi yang paling terbaru. Jadi bisa teman-teman cek itu di bagian sini. Nah, other version. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau dari Photoshop versi terbarunya itu kan 24.5 teman-teman ya. Nah, teman-teman harus upgrade dulu sampai di mana versi terbarunya gitu. Karena kenapa? Itu merupakan salah satu syarat supaya bisa menggunakan Photoshop beta. Nah, kemudian yang kedua yang harus teman-teman persiapkan adalah storage ataukah penyimpanan dari harddisknya teman-teman itu harus besar teman-teman, karena
di sini nanti kan sudah ada 2 Photoshop yang akan di-download oleh Adobe ini ya. Ada Photoshop biasa, ada Photoshop beta. Nah, itu 2 yang harus teman-teman persiapkan. Kemudian yang ketiga, ini saya kurang tahu apakah betul-betul berlaku seperti itu atau tidak, tapi saya lihat di channel sebelah YouTuber juga bahas tentang ini, bahwa OS dari masing-masing PC-nya teman-teman itu harus up to date juga teman-teman. Jadi misalnya kayak saya pakai Windows, berarti harus Windows terbaru seperti itu. Terus kalau iMac berarti harus yang terbaru juga seperti itu. Nah, tapi itu saya berulang tahu apakah misal kayak Windows 10 apakah bisa atau tidak, karena kayak di sini saya sudah menggunakan Windows 11, saya nggak tahu teman-teman. Nah, tapi yang hanya 2 tadi itu yang saya tekankan bahwa itu harus teman-teman perhatikan, yaitu harus up to date Photoshopnya. Kemudian yang kedua, storage dari harddisknya teman-teman itu mumpuni seperti itu. Nah, bagaimana caranya teman-teman dapatkan Photoshop betanya, yaitu teman-teman beralih ke beta app sini ya. Langsung saja ke teman-teman klik. Nah, di sini langsung saja teman-teman install seperti biasa ya. Jadi di sini ada tulisan install, langsung saja teman-teman install. Nah, pada saat sudah diinstal itu akan berada di bagian install di bagian install sini teman-teman ya. Nah, jadi ini kayak saya sudah selesai diinstal, langsung saja kita open. Nah, ini sudah proses terbuka teman-teman ya, Photoshop betanya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana proses kerja dari Photoshop beta ini. Nah, kalau dilihat dari tampilan awalnya ini sama persis dengan Photoshop yang sering kita pakai teman-teman ya. Nah, caranya bagaimana? Langsung saja di sini kita drop image yang ingin kita edit ya kan, yang ini. Ingin di sini melihat kecanggihan dari AI ini, apakah dia bisa menghapus objek secara cepat sebagaimana yang sering sekali kita dapat proyeknya teman-teman ya. Nah, yaitu menghapus beberapa misalnya kayak ini. Saya ingin menghapus orang yang ada dalam air ini teman-teman. Jadi kita langsung saja klik yang rectangle, terus kita tandai seperti ini. Kemudian kita generate file, kita klik saja di sini remove. Ya, langsung kita generate. Jadi kita lihat apakah dia bisa menghapus ini secara sempurna, yaitu tidak ada bekas-bekas yang tersisa teman-teman ya. Karena biasa kan kalau kita menggunakan hapus background di web ataukah di mana di tempat-tempat lain itu kan biasa ada beberapa peninggalan bekas-bekas teman-teman ya. Itu agak kurang bagus teman-teman, apalagi kalau klien itu biasa ditolak sama klien. Dan oh my god, dan hasilnya ini sangat luar biasa teman-teman. Nah, jadi coba kita zoom ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini dia betul-betul menghapus secara sempurna teman-teman. Ini sangat luar biasa sih menurut saya ya. Nah, di sini kita bisa geser juga, lihat yang lain. Nah, ini sama sekali. Nah, di sini ada perubahan sedikit nih. Oh ya ya. Nah, tapi saya lebih suka yang pertama ini teman-teman ya, betul-betul clean, betul-betul bersih ya caranya menghapus. Dan ini sangat luar biasa, sangat membantu buat kita seorang pekerja freelance teman-temannya, apalagi yang punya job tentang hapus background seperti itu, hapus background ataupun hapus objek yang ada pada sebuah foto. Nah, coba setelah hapus begini, saya ingin juga membuat sebuah menghadirkan di kolam di laut ini ada ikan teman-teman ya. Coba kita tulis di sini, kita kembali ke rectangle ya, kita sini ya, seperti ini aja. Kita generate file, kemudian kita tulis di sini, kita tulis while, yaitu ikan paus teman-teman ya. Nah, kemudian langsung saja kita generate, kita lihat hasilnya. Apakah dia betul-betul bisa menghadirkan ataukah membuat sebuah ikan paus dengan sempurna teman-teman, yaitu dengan pencahayaan yang pas dan juga besarnya pas sesuai apa yang kita inginkan. Coba kita lihat apakah realistis atau tidak. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita zoom dulu, kita lihat ya. Nah, jadi hasilnya itu bagus. Kemudian kita lihat yang lainnya dulu. Nah, ini lebih bagus lagi teman-teman ya. Kemudian yang ketiga,
Nah, ini lebih kena teman-teman, dan ini yang saya inginkan sebenarnya ya. Nah, di sini kelebihan dari AI ini kalau teman-teman lihat, ini betul-betul realistis teman-teman ya, karena pencahayaannya itu betul-betul mengikut apa yang ada di kolam ini teman-temannya. Teman-teman bisa lihat kan di sini ada cahaya matahari dari atas ya, dan itu betul-betul juga ada di bagian ikannya teman-teman. Nah, walaupun di sini ekornya ini kayaknya agak nggak sempurna teman-teman ya, tapi dari segi yang lain ini menurut saya sangat bagus teman-teman. Dan juga yang lainnya ini, nah ini juga saya nggak tahu ini ikan apa nih teman-teman. Kemudian ini juga ada ikan paus lainnya. Nah ini juga ada pencahayaannya teman-teman, ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ada bintik-bintik dan sebagainya. Jadi dia betul-betul menyesuaikan apa yang terjadi di sekitar objek foto ini yang ada. Jadi dia menyesuaikan kepada apa yang dia buat. Nah ini sangat luar biasa teman-teman menurut saya. Oke, yang ketiga saya ingin mencoba yang lebih lagi teman-teman, yang lebih parah lagi. Apakah betul-betul bisa atau tidak yang ini. Nah yang ini saya ingin melihat apakah AI ini bisa menghapus tulisan ini dengan sempurna, yaitu di belakang sini itu betul-betul kelihatan kuning, biru, dan hitam. Jadi tidak ada bekas-bekas putih atau bagaimana. Oke. Jadi langsung saja di sini kita pakai yang ini aja teman-teman, yang lasso tool, karena ini kan nggak bisa kita pakai rectangle ya. Nah di sini kita langsung saja seleksi seperti ini, pelan-pelan. Nah setelah itu kita klik generate file, kita tulis saja di sini remove, dan kita generate. Kita tunggu hasilnya apakah betul-betul bisa sempurna penghapusan dari tulisan ini ataukah tidak. Karena sebagaimana yang kita ketahui, untuk menghapus objek seperti ini kan banyak caranya teman-teman selain ini teman-teman ya. Tapi Photoshop mengeluarkan hal yang lebih kompleks lagi, yang lebih simpel lagi untuk mempercepat kerjaan kita teman-teman. Bayangkan saja kalau ini bisa betul-betul sempurna, artinya dia bisa membuat kerjaan kita itu yang seharusnya dikerja 5 menit itu menjadi kurang dari 1 menit teman-teman. Dan itu sangat luar biasa kalau memang bisa. Dan ini hasilnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Oh, saya nggak bisa berkata apa-apa sih teman-teman. Coba teman-teman lihat di sini ya, kita zoom dulu ya, kita lihat. Tadi ini kan tertutup teman-temannya. Kok bisa gitu ya? Dia betul-betul menghadirkan, dia menambah elemen-elemen juga di sini seperti betul-betul sambungan dari ini teman-teman. Ngerti nggak sih maksud saya teman-teman? Jadi dia bisa menghapus objek itu dan betul-betul menghadirkan apa yang ada di objek di balik itu teman-teman. Nah, seperti ini, bahwa di balik tulisan tadi itu ya aslinya itu seperti ini, dan dia bisa menghasilkan itu teman-teman. Jadi misalkan biasa kita kalau caranya itu kan biasa kita hapus dengan cara yang mengambil objek dari sini kemudian dipindahkan. Nah kalau ini kurang dari 1 menit ini sudah bisa langsung jadi teman-teman. Nah ini yang saya bilang, ketika berhasil seperti ini artinya Photoshop Firefly ini bisa betul-betul sangat membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita teman-teman. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa teman-teman. Ini wajib sih untuk teman-teman coba, untuk para kalian yang sering menerima project seperti ini teman-teman ya. Ini sangat membantu. Oke, itu tadi penjelasan tentang beberapa fitur yang ada di sini teman-teman ya. Jadi untuk kita caranya untuk bagaimana menggunakan kelebihan dari AI ini sudah saya jelaskan. Nah, ini mungkin tidak semua teman-teman itu berlangganan di Adobe teman-teman ya. Nah, di sini kan ada fitur yang kedua. Nah, buat teman-teman yang belum pernah gabung di Adobe, belum pernah berlangganan dan sebagainya ya, silakan teman-teman menggunakan yang versi Firefly beta di web ini teman-teman.
Jadi cukup sampai di sini dulu teman-teman sharing saya pada hari ini. Jadi itulah kelebihan dari Photoshop yang sudah mengeluarkan fitur terbaru ternyata teman-temannya, yaitu di Photoshop beta ini. Jadi silakan teman-teman coba karena ini sangat luar biasa. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.